Gigi Daligna akui Marc Marquez pembalap terhebat. Dia tak pernah ganggu rekan setim. Mereka hanya tak sanggup mengimbangi kecepatannya. Ada satu momen menarik di balik dominasi Ducati musim ini. Bukan sekedar soal motor DB25 yang begitu sempurna, tapi tentang satu nama yang menjadi pusat perhatian di seluruh padok, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati pabrikan, Marc Marquez bukan hanya menambah kekuatan tim merah dari Borgo Panigale, tapi juga mengubah dinamika MotoGP secara keseluruhan. Dan kini, orang yang paling berpengaruh di balik kejayaan Ducati, Gigi Daligna, akhirnya buka suara dengan nada penuh kekaguman dan sedikit kejujuran yang jarang ia tunjukkan di depan publik. Salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor. Dalam wawancara eksklusifnya dengan media Italia, Daligna tidak segan menyebut nama Marc Marquez sebagai sosok yang ia idamkan sejak lama. Marc adalah salah satu pembalap paling penting dalam sejarah balap motor. Saya sudah lama memimpikan bekerja dengannya, ujar Daligna dengan nada kagum. Pernyataan ini menegaskan betapa besarnya arti Marc Marquez bagi Ducati. Bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai ikon yang membawa mentalitas juara sejati. Daligna, yang dikenal sebagai otak di balik revolusi teknologi Ducati, dari sistem aerodinamika ekstrim hingga ride height device, memahami bahwa pembalap sehebat apapun tak bisa maksimal tanpa kecerdasan teknis di belakangnya. Namun bahkan dengan segala inovasi Ducati, ia mengakui bahwa Marc Marquez memberi sesuatu yang berbeda, jiwa balap yang tak bisa disimulasikan di komputer atau di data telemetri. Marquez dan isu ganggukan setim, Daligna pasang badan. Sejak awal musim, muncul spekulasi bahwa kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati menciptakan ketegangan di dalam garasi. Beberapa rumor menyebut bahwa gaya agresif Marquez membuat rekan setimnya, Pecco Bagnaia, merasa tidak nyaman. Namun Daligna langsung menepis semua anggapan tersebut. Marc tidak pernah melakukan apapun untuk membuat rekan setimnya tidak nyaman. Dia hanya membalap dengan caranya sendiri, cepat, presisi, dan berani. Jika ada yang merasa terganggu, itu bukan karena sikapnya, tapi karena dia terlalu kuat, tegas Daligna. Ia menjelaskan bahwa dalam dunia MotoGP, ketika dua pembalap sama-sama cepat, tensi dan tekanan adalah hal alami. Tapi Marc Marquez, kata Daligna, bukanlah tipe yang menciptakan drama internal. Ia lebih fokus pada data, persiapan, dan kerja dengan teknisi, bukan pada permainan psikologis. Bagi banyak pengamat, keunggulan Marc Marquez bukan hanya pada catatan waktunya, tapi pada kemampuannya membaca grip, memaksimalkan potensi motor, dan membuat keputusan ekstrim di momen paling genting. Bahkan di usia 32 tahun, Marc Marquez masih memiliki gaya balap agresif yang khas, dengan kemampuan late braking dan control slide yang membuat lawan sulit meniru. Dan di Ducati, kemampuan itu seperti menemukan wadah yang sempurna. DP25, motor dengan keseimbangan aerodinamika terbaik, kini benar-benar menyatu dengan gaya balap Marc Marquez. Marc punya insting unik untuk memahami batas motor. Kita, para insinyur, hanya bisa memfasilitasi, tapi dia yang menembus batas itu di lintasan, ujar Daligna lagi, seolah mengakui bahwa bahkan teknologi Ducati masih harus belajar dari feeling alami Marc Marquez. Satu hal yang paling menarik dari era baru Ducati ini adalah perubahan budaya internal. Sebelum kedatangan Marc Marquez, tim merah dikenal sangat kaku dan berorientasi data. Setiap pembalap diminta mengikuti prosedur, dan pendekatan teknik menjadi prioritas utama. Namun Marc Marquez datang membawa nuansa berbeda, lebih intuitif, lebih berani mengambil resiko, dan lebih manusiawi dalam membaca motor. Hasilnya, kombinasi ideal antara akal dan insting. Data Ducati kini tidak hanya berbicara tentang angka, tapi juga tentang sensasi yang dirasakan langsung pembalap di lintasan. Marc Marquez mengajarkan bahwa terkadang keputusan tercepat tidak datang dari komputer, tapi dari keberanian di tikungan terakhir. Pertanyaan besar kini muncul, apakah Ducati telah menciptakan motor yang terlalu spesifik untuk satu pembalap? Daligna menampiknya dengan tenang. Motor kami dikembangkan untuk menjadi cepat di tangan siapapun. Tapi tentu, jika ada pembalap dengan kemampuan luar biasa, dia bisa membuat motor terlihat lebih sempurna, jelasnya diplomatis. Namun di balik jawaban itu, tersirat fakta menarik.
Marquez telah menjadi standar baru bagi Ducati. Semua pengembangan kini diuji bukan hanya berdasarkan data laboratorium, tapi juga apakah bisa mendekati level performa Marc Marquez di lintasan. Kini, tak ada lagi keraguan. Gigi D'Aligna dan Ducati tahu mereka memiliki sesuatu yang istimewa. Kombinasi antara kecerdasan teknis Italia dan naluri balap Spanyol. Marc Marquez bukan hanya pembalap baru di Ducati, ia telah menjadi pusat gravitasi baru dalam proyek MotoGP modern. Dan seperti diungkap D'Aligna, keberhasilan ini bukan tentang siapa yang terganggu, tapi tentang siapa yang mampu mengikuti kecepatan Marquez. Karena di MotoGP, hanya ada dua tipe pembalap, yang bisa mengimbangi Marc Marquez dan yang tertinggal olehnya. Senjata Marquez yang tak bisa ditiru. Kritik pedas Alex Crivilla untuk Ducati. Apakah Ducati benar-benar semakin maju atau justru tersesat dalam kehebatan Marc Marquez? Di tengah euforia gelar juara dunia yang diraih Marquez bersama Desmosedici GP25, muncul suara tajam dari legenda MotoGP Alex Crivilla yang menilai keberhasilan Ducati musim ini bukanlah hasil dari kemajuan teknologi, melainkan hasil eksploitasi bakat seorang jenius tunggal. Crivilla dalam podcast tidak menutupi keheranannya terhadap arah pengembangan Ducati. Ia menilai pabrikan asal Borgo Panigale itu kini terlalu fokus membangun motor untuk satu pembalap, yaitu Marc Marquez, dan mengabaikan keseimbangan performa tim secara keseluruhan. Kalian tahu berapa kali saya ditanya, apa yang terjadi dengan Pecco? Semua orang pikir dia akan mengalahkan Marc. Tapi nyatanya, Martin mengalahkannya tahun lalu, dan sekarang Marc mendominasi. Pecco tidak punya masalah apapun, dia hanya tidak punya motor yang cocok untuknya, kata Crivilla lugas. Menurut Crivilla, Marquez memang luar biasa, bahkan mampu menaklukkan motor yang disebut-sebut paling sulit dikendarai dalam sejarah Ducati modern. Namun disitulah letak masalahnya. GP25 bukan motor untuk semua pembalap. Marc memenangkan kejuaraan dunia tanpa motor terbaik. Motor 25 ini justru kalah stabil dibanding GP24. Tapi karena dia Marc, dia bisa membuat motor itu menang. Bukan karena motornya lebih baik, tapi karena dia bisa menari dengan diva itu. Lanjutnya, sejak awal musim, GP25 digadang-gadang sebagai langkah evolusi besar Ducati setelah dominasi GP23 dan GP24. Secara teori, motor ini menawarkan kecepatan puncak lebih tinggi dan akselerasi keluar tikungan yang lebih agresif. Namun karakter tersebut ternyata tidak bersahabat bagi semua pembalap. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan 2 kali, justru sering terlihat berjuang menjaga ritme. Di beberapa seri, ia kesulitan meniru gaya balap Marquez yang terkenal agresif dan ekstrim dalam manuver pengereman. Sementara itu, pembalap lain seperti Di Giannantonio juga kesulitan menyesuaikan diri dengan perilaku GP25 yang sensitif terhadap perubahan setup. Apa yang dilakukan orang lain dengan motor Marc, Di Giannantonio, Pecco, atau siapapun, mereka tidak bisa mengendalikannya. Seperti kata Dohan dulu, jika sebuah motor bagus, seharusnya semua pembalap bisa cepat dengannya, ujar Crivilla. Dalam pandangannya, Ducati kini menghadapi dilema besar. Mereka memang memiliki motor tercepat, tapi bukan yang paling ramah. Keunggulan GP25 hanya keluar di tangan Marc Marquez, pembalap dengan refleks, gaya pengereman, dan keberanian yang di luar nalar. Marc bisa memaksakan motor itu, tapi kalau motor hanya bisa dimenangkan oleh satu orang, itu bukan kemajuan, justru mengemundiran, tegas Crivilla. Crivilla menggambarkan GP25 seperti diva yang hanya mau tampil sempurna jika dibelai dengan cara yang tepat. Marc Marquez dengan pengalamannya menari di batas fisika, tahu betul bagaimana membuat motor itu patuh. Tapi di tangan pembalap lain, motor tersebut berubah liar, tidak bisa ditebak, dan kejam terhadap ban belakang. Analisis dari paddock pun memperkuat pandangan itu. Data telemetri menunjukkan bahwa gaya stop and go khas Marc Marquez justru membuat GP25 tampil lebih cepat di tikungan lambat dan keluar tikungan sempit, area di mana Bagnaia dan Digi justru kehilangan waktu. Ducati tampaknya mendesain GP25 agar mampu menyalurkan tenaga lebih cepat ke roda belakang. Namun efek sampingnya adalah kestabilan yang menurun di lintasan berkarakter cepat seperti Mugello atau Silverstone. Di satu sisi, Ducati sukses besar. Gelar dunia kembali ke Bologna berkat kejeniusan Marc Marquez.
Namun, Crivella mengingatkan bahwa pabrikan tidak bisa hidup hanya dari satu bintang. Itu bukan kesuksesan kolektif. Mereka mundur. Mark luar biasa, tapi Ducati harus memutuskan apakah mereka ingin motor juara untuk satu orang atau paket pemenang untuk semua pembalap. Komentar ini menggambarkan kekhawatiran mendalam tentang arah pengembangan Ducati. Jika mereka terus menciptakan motor yang hanya cocok untuk Marc Marquez, mereka mungkin kehilangan filosofi yang selama ini menjadikan Ducati tim terkuat, yaitu keseimbangan antara inovasi dan aksesibilitas bagi seluruh pembalap. Musim 2026 nanti bisa jadi momen penentu warisan GP25. Apakah Ducati akan tetap membangun motor di sekitar Marquez atau kembali ke konsep netral yang bisa membuat Bagnaia, Digi, dan pembalap lainnya bersinar kembali? Satu hal jelas, kemenangan Marquez memang gemilang, tetapi di balik trofi dan sorotan kamera, Ducati kini berdiri di persimpangan jalan. Mereka harus memilih, membangun mesin untuk seorang jenius atau membangun paket pemenang untuk semua pembalap. Karena seperti kata Crivella, GP25 bukan langkah maju, itu langkah mundur, kecuali jika kamu bernama Marc Marquez. Pedro Acosta bisa menang mudah karena absennya Marc Marquez. Sirkuit Sepang Malaysia menjadi saksi lahirnya kepercayaan diri baru dari pembalap muda yang disebut-sebut sebagai masa depan MotoGP, Pedro Acosta. Di tengah absennya Marc Marquez yang masih memulihkan diri dari cedera tulang belikat kanan, pembalap Red Bull KTM itu tampil penuh keyakinan. Bukan sekadar optimis, Acosta bahkan dengan lantang menyebut bahwa dirinya bisa menang mudah tanpa kehadiran sang juara dunia 8 kali itu di lintasan. Tanpa Marc, jalannya balapan menjadi lebih terbuka. Saya tahu saya bisa menang, ujar Acosta usai menuntaskan balapan di Sepang dengan hasil memuaskan, finish di posisi kedua di belakang Alex Marquez. Kalimat sederhana itu menjadi simbol keyakinan diri seorang pembalap muda yang siap menantang hierarki MotoGP modern. Absennya Marc Marquez memang mengubah peta kekuatan secara drastis. Selama awal musim 2025, pembalap Ducati itu mendominasi penuh, meraih kemenangan demi kemenangan hingga mengunci gelar juara dunia dengan 5 seri tersisa, sebuah pencapaian yang nyaris tak pernah terjadi dalam sejarah MotoGP modern. Namun setelah kecelakaan di Mandalika dan operasi pada tulang belikat kanan, Marquez harus menepi untuk sisa musim ini. Celah inilah yang dimanfaatkan Pedro Acosta untuk menunjukkan bahwa generasi baru siap mengambil alih sorotan. Balapan di Malaysia menjadi momen penting bagi pembalap asal Spanyol berusia 20 tahun itu. Dengan kondisi lintasan yang panas dan grip yang tidak stabil, Acosta tetap mampu menjaga kecepatan konstan di sepanjang balapan. Di lap-lap awal ia sempat bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia dan akhirnya menyalipnya dan mengamankan podium kedua. Podium ini bukan yang pertama, melainkan lanjutan dari tren positif yang ia bangun sejak pertengahan musim. Dalam 5 seri terakhir, Acosta sudah 3 kali finish di podium, sebuah catatan yang menegaskan konsistensinya di antara para pembalap senior. Sepang adalah lintasan yang menuntut ketenangan dan manajemen ban yang baik. Kami tahu di mana kelebihan motor kami, dan saya mencoba memaksimalkannya di sektor-sektor di mana grip sangat penting. Jelas Acosta kepada media. Meski Red Bull KTM belum mampu menyaingi kecepatan puncak Ducati di trek lurus, performa Acosta menunjukkan bahwa motor R16 sudah semakin kompetitif. Tim teknis KTM juga tampak mulai memahami karakteristik mesin baru mereka yang cenderung lebih agresif namun mudah dikendalikan di tikungan cepat. Kemenangan Alex Marquez di Malaysia serta podium dari 3 pabrikan berbeda, Ducati, KTM, dan Honda, semakin menegaskan bahwa kompetisi kini lebih terbuka. Namun bagi Acosta, momen ini bukan sekadar soal podium, melainkan pembuktian diri. Banyak orang bilang MotoGP kehilangan daya tarik tanpa Marc, tapi saya rasa ini saatnya pembalap muda membuktikan diri. Persaingan sekarang lebih seimbang dan setiap seri bisa menjadi milik siapapun, kata Acosta. Pernyataan itu menunjukkan bahwa mentalitasnya mulai berubah dari sekadar pembalap muda bertalenta menjadi pesaing sejati di kelas utama. Tim KTM sendiri melihat perkembangan ini sebagai hasil dari proses panjang yang mereka tanamkan sejak debutnya di MotoGP. Kini Acosta bukan hanya cepat, tapi juga lebih dewasa dalam membaca situasi balapan dan mengatur ritme. Absennya Marc Marquez juga memberi efek psikologis bagi banyak pembalap lain.
Dengan sang raksasa keluar dari persaingan, barisan penantang kini merasa punya peluang lebih besar untuk menang. Namun hanya sedikit yang benar-benar bisa memanfaatkannya. Dan sejauh ini Pedro Acosta adalah yang paling konsisten. Analis MotoGP bahkan mulai membandingkan gayanya dengan Mark muda di era awal karirnya bersama Honda. Agresif, penuh keyakinan, namun tetap terkendali. Musim ini mungkin sudah menjadi milik Marc Marquez, tetapi 2 seri terakhir, Portugal dan Valencia, akan menjadi panggung besar bagi Pedro Acosta untuk membuktikan kata-katanya. Ia tahu kemenangan di salah satu dari 2 seri itu akan menjadi pesan kuat bahwa masa depan MotoGP tidak akan kekurangan bintang besar. Saya masih muda, tapi saya tidak takut pada siapapun. Musim depan, saya ingin menjadi pembalap yang semua orang ingin kalahkan, tegasnya dengan nada menantang. Dengan performa yang terus menanjak dan kepercayaan diri yang meledak, Pedro Acosta kini benar-benar berada di jalur yang tepat untuk menjadi penerus generasi emas MotoGP Spanyol. Dan mungkin ketika Marc Marquez kembali musim depan, dia akan menemukan bahwa lintasan sudah tak lagi sama, karena seorang anak muda bernama Pedro Acosta telah siap merebut tahtanya. Bos Gresini histeris bangga dengan pencapaian musim ini. Siapa sangka, di tengah dominasi Ducati pabrikan dan kebangkitan Aprilia, justru tim satelit Gresini Racing yang mencuri sorotan di akhir musim MotoGP 2025. Di bawah kepemimpinan sang bos wanita tangguh, Nadia Padovani, tim asal Italia itu menutup musim dengan cerita luar biasa, penuh kejutan, emosi, dan kebanggaan yang sulit dipercaya. Sirkuit Sepang, Malaysia, menjadi saksi sejarah baru bagi Gresini Racing. Alex Marquez, adik dari sang legenda Marc Marquez, tampil fenomenal di balapan utama dan keluar sebagai juara. Kemenangan itu tidak hanya menambah koleksi trofi pribadinya, tetapi juga memastikan Gresini Racing dinobatkan sebagai tim independen terbaik MotoGP 2025, sebuah pencapaian yang tak pernah mereka bayangkan di awal musim. Sehari sebelumnya, di sprint race, Alex Marquez juga mempersembahkan podium kedua yang memastikan posisinya sebagai runner-up klasemen pembalap, menegaskan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Sementara itu, pembalap debutan Gresini, Fermin Aldeguer yang baru naik dari Moto2, juga tampil mengesankan dan berhasil menyabet gelar Rookie of the Year setelah bersaing sengit melawan nama-nama muda lainnya. Nadia Padovani tak kuasa menahan air mata kebahagiaan. Ia terlihat histeris di garasi tim, memeluk seluruh kru dengan wajah penuh haru dan senyum tak percaya. Dalam wawancara usai balapan, Padovani menyebut momen di Malaysia sebagai puncak dari kerja keras tanpa henti selama 2 tahun terakhir. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini seperti mimpi. Melihat Alex di podium tertinggi dan tim kami jadi yang terbaik di antara tim independen, ini luar biasa. Kami kecil, tapi kami bekerja seperti tim juara dunia, ujar Nadia dengan mata berkaca-kaca. Padovani juga tak lupa menyebut nama Marc Marquez, yang sempat menjadi pembalap Gresini di musim 2024 sebelum bergabung dengan Ducati pabrikan. Menurutnya, kehadiran Marc di tahun lalu telah meninggalkan pengaruh besar dalam mentalitas dan cara kerja seluruh tim. Marc mengubah cara kami berpikir. Dia mengajarkan bagaimana menjadi tim juara, bagaimana bekerja dengan disiplin, presisi, dan keyakinan. Bahkan setelah dia pergi, semangatnya masih terasa di garasi kami, jelas Nadia. Secara teknis, performa Gresini Racing memang mengalami peningkatan signifikan di paruh kedua musim. Dukungan mesin Desmosedici GP24 dari Ducati menjadi modal kuat, namun kunci sebenarnya ada pada peningkatan stabilitas motor saat keluar tikungan serta strategi pemilihan ban yang tepat di sirkuit dengan suhu tinggi seperti Sepang. Alex Marquez berhasil menjaga ritme balapan, memanfaatkan setiap peluang slipstream di trek lurus, dan menghindari degradasi ban berlebih di lap akhir, strategi matang khas pembalap berpengalaman. Banyak pengamat menilai keberhasilan Gresini bukan hanya soal motor cepat, tetapi karena manajemen tim yang solid dan kekompakan internal. Nadia Padovani, yang mengambil alih tim setelah meninggalnya sang suami Fausto Gresini, berhasil menghidupkan kembali semangat keluarga di dalam tim. Ia memadukan ketegasan sebagai pemimpin dengan sisi emosional seorang ibu yang selalu peduli terhadap kru dan pembalapnya. Dengan hasil di Malaysia, Gresini Racing menutup musim dengan posisi mengesankan di klasemen tim, bahkan mengungguli beberapa tim pabrikan di beberapa balapan penting. Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa tim satelit kini bisa menjadi ancaman nyata bagi dominasi pabrikan besar. Kemenangan Alex Marquez di Sepang menjadi penutup manis untuk perjalanan panjang penuh pasang surut. Dari musim yang diwarnai cedera, insiden balapan,
hingga momen podium ganda, semua terbayar lunas di akhir musim. Tak heran jika suasana garasi Gresini malam itu berubah menjadi lautan emosi dan euforia. Fausto pasti bangga melihat ini dari atas sana, tutup Nadia sambil menatap podium dengan mata berkaca-kaca. Dengan semangat juang, kerja keras, dan tekad yang diwariskan dari masa lalu, Gresini Racing kini tak lagi sekadar tim satelit. Mereka telah menjadi simbol harapan baru, bukti bahwa dengan hati dan keyakinan, keajaiban masih bisa terjadi di lintasan MotoGP. Francesco Bagnaia juara di sprint race, bos Ducati bangga. Sepang kembali bergemuruh. Setelah beberapa seri penuh kekecewaan, akhirnya Francesco Bagnaia menunjukkan taringnya dengan kemenangan meyakinkan di sprint race MotoGP Malaysia 2025. Namun kemenangan ini bukan sekadar hasil dari motor tercepat, melainkan transformasi besar dalam cara Bagnaia menunggangi Desmos edisi, yang disebut-sebut kini mendekati gaya ekstrim ala Marc Marquez. Sprint race di sirkuit Sepang menjadi ajang pembuktian bahwa Ducati belum kehilangan sentuhannya. Dominasi merah kembali tampak dengan podium penuh motor Ducati. Bagnaia di posisi pertama, Alex Marquez di posisi kedua, dan Fermin Aldeguer dari Gresini Racing melengkapi podium di urutan ketiga. 3 motor Ducati di 3 posisi teratas bukan hanya memperlihatkan kekuatan teknis pabrikan asal Borgo Panigale, tetapi juga kecerdasan taktik di lintasan dengan suhu panas ekstrim khas Malaysia. Bagnaia yang sempat kesulitan sejak sesi latihan bebas justru menunjukkan ketenangan luar biasa di kualifikasi. Meski beberapa kali hampir kehilangan kendali di tikungan cepat, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, berhasil mencatatkan waktu terbaik dan mengamankan pole position. Di balapan sprint yang berlangsung sengit selama 10 lap, ia langsung tancap gas sejak lampu start padam. Dari awal hingga garis finish, tak satu pun pembalap mampu mendekat dalam jarak serangan. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menilai kemenangan ini bukan sekadar hasil kecepatan mesin, tetapi bukti keberanian Bagnaia mengubah gaya balapnya yang selama ini dikenal halus dan kalkulatif. Francesco telah mengambil risiko besar. Ia mencoba pendekatan berbeda, lebih agresif, lebih ekstrim, mirip dengan gaya Marc Marquez, ujar Dalinya usai balapan. Biasanya dia sangat rapi, penuh kontrol, tapi hari ini dia menunjukkan sisi lain, berani, liar, dan tetap efisien. Pendekatan baru itu terlihat jelas di sektor-sektor cepat Sepang, terutama di tikungan 5, 6, dan 7 di mana Bagnaia memaksa motor sedikit meluncur untuk mempertahankan momentum, sesuatu yang lebih sering dilakukan Marquez dibandingkan pembalap Ducati lainnya. Gaya baru ini tampaknya menjadi kunci utama bagaimana Bagnaia mampu menjaga kecepatan tanpa kehilangan traksi ban, terutama di fase pertengahan lap ketika suhu lintasan mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Dari sisi teknis, Ducati juga membawa beberapa pembaruan kecil pada setup elektronik dan sistem pengereman yang memberikan kestabilan ekstra saat masuk tikungan cepat. Menurut data telemetri, Bagnaia memanfaatkan engine braking lebih agresif untuk menyeimbangkan motor di bawah tekanan kecepatan tinggi. Pendekatan ini sebelumnya dianggap berisiko karena berpotensi membuat motor oversteer, namun kali ini justru menjadi senjata utama untuk menekan waktu per lap hingga di bawah 1 menit 59 detik secara konsisten. Bagi Ducati, hasil ini terasa seperti napas baru setelah beberapa pekan penuh kekhawatiran. Absennya Marc Marquez karena cedera tulang belikat kanan sempat membuat performa tim menurun drastis di 2 seri sebelumnya. Namun kemenangan Bagnaia di Sepang menegaskan bahwa Ducati tetap punya kedalaman performa dan karakter juara di semua lini. Marc akan bangga melihat cara Francesco menaklukkan lintasan ini, tambah Dalinya. Dia, Bagnaia, membuktikan bahwa Ducati bukan hanya soal satu nama, tapi tim dengan banyak pahlawan di balik helm. Meski hanya sprint race, kemenangan ini punya dampak psikologis besar menjelang balapan utama hari Minggu. Bagnaia kini kembali percaya diri, tim kembali optimistis, dan publik MotoGP kembali melihat duel klasik gaya baru, antara pembalap yang mengandalkan presisi teknik dengan pembalap yang membawa semangat agresif khas Marquez. Jika tren ini berlanjut, bukan tak mungkin Bagnaia akan menutup musim dengan kemenangan penuh dan memperkuat statusnya sebagai pembalap paling adaptif di era modern MotoGP. Dalinya pun menutup konferensi pers dengan pesan penuh makna, kami ingin Francesco menjaga momentum ini. Karena meski Marc belum kembali, semangatnya tetap ada di garasi kami. Dan itu membuat Ducati kembali berani bermimpi besar. Sepang pun menjadi saksi bahwa bahkan di tengah absennya sang ikon, Ducati tetap bisa tampil perkasa. Dan Pecco Bagnaia kini membuktikan bahwa ia bukan hanya pewaris tahta, melainkan penguasa baru di lintasan yang membara.